Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menggunakan bagian dari waktu, dari umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah dan amal saleh. Sungguh beruntung seorang hamba ketika dia bisa menggunakan waktunya diisi dengan kebaikan, diisi dengan ibadah dan amal salih. Karena hakikatnya, ikhwas sekalian, hidup manusia di dunia itu hanyalah menghabiskan hari demi harinya, menghabiskan waktunya. Kata Imam Hasanul Basri, ya bna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Wahai anak Adam, engkau ini hanyalah merupakan kumpulan hari demi hari. Apabila telah berlalu satu hari, berarti telah hilang bagian darimu, telah berkurang, telah hilang jatah umurmu, kan demikian. Dan orang yang, sekali lagi, orang yang sukses, orang yang berhasil, itu orang yang menggunakan umurnya, waktunya di dunia untuk ibadah dan amal saleh. Karena tidak mau dia akan pergi meninggalkan dunia ini, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia nanti menghadap Allah, hidup di akhirat, hanya ibadah dan amal saleh dia yang berfaedah. Dalam surah Ali Imran 185 Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang pasti mati, kan? Kemudian apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itulah orang yang betul-betul beruntung. Jadi orang yang betul-betul beruntung, yang sukses, yang berhasil hidupnya, itu yang selamat dari neraka, masuk surga. Kemudian bagaimana ciri orang yang akan mendapatkan surga, terbebas, selamat dari api neraka? Yaitu orang yang ketika hidupnya itu selalu bertakwa kepada Allah. Karena surga itu uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Maka keberuntungan, kebaikan akhirat yang terbesar yaitu masuk surga, selamat dari api neraka. Kebaikan terbesar, keberuntungan yang sangat besar di dunia ketika orang itu senantiasa bertakwa kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Hidup ini benar-benar dia gunakan dalam rangka untuk berta'abbud, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang bertakwa dialah orang yang paling beruntung. Orang yang beriman, bertakwa, dialah orang yang sukses. Nah, jadi satu nikmat ikhwah, ketika Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menghadiri majelis-majelis ilmu, apalagi dilakukan
di sebuah tempat yang paling mulia, sebuah tempat yang paling barokah, sebuah tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid. Sering kita ingatkan ikhwah, masjid itu tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Masjid itu tempat yang paling barokah yang ada di muka bumi. Ya kan? Tentunya diurutkan Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Kemudian semua masjid ini sama. Demikian. Ya kan? Ketika orang beribadah di masjidnya Allah, Masya Allah, akan diberikan pahala yang amat sangat besar. Puluhan hadis dari Nabi yang sahih menerangkan tentang besarnya pahala beribadah di masjidnya Allah. Entah itu baca Al-Quran, entah itu salat sunnah, entah itu menunggu salat, entah itu talabul ilmi, belajar agama, belajar petunjuknya Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan, sering kita sampaikan dalam hadis Tabrani itu, man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hijjatu. Siapa yang pergi berangkat ke masjid niatnya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Saking barokahnya masjid. Maka ciri seorang yang beriman itu memakmurkan masjid. Dengan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Cirinya orang yang beriman itu memakmurkan masjid. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang ya'muru masajidallah, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri orang yang beriman suka ke masjid, senang ke masjid, rindu ke masjid, tentram hatinya ketika berada di masjid. Ya kan? Bukan tentram hatinya ketika di kuburan, bukan, tapi di masjid. Nah, di pagi hari ini ikhwah akan kita bahas satu masalah yang menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, yang menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu kewajiban bagi kita ikhwah, ma'rifatu abdi rabbah. Seorang hamba itu wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal akan keagungan Allah, mengenal akan kesempurnaan Allah. Ketika seseorang itu betul-betul mengenal akan keagungan Allah, maka dia akan mengagungkan Allah, akan memuliakan Allah, akan takut kepada Allah, akan khusyuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mengenal akan keagungan Allah Ta'ala, dia akan dengan mudah menganggap remeh kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Dia akan dengan mudah menganggap remeh hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim itu nerangkan, di antara sebab orang disiksa di alam kubur itu Pak, sebab secara mujmal, sebab secara global, orang itu nggak kenal akan keagungan Allah. Kalau orang udah nggak kenal akan keagungan Allah, kebesaran Allah, maka dengan mudah dia meremehkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Dengan mudah dia meremehkan larangan-larangan yang Allah larang. Akhirnya dia banyak melakukan perbuatan yang haram, banyak meninggalkan kewajiban, sehingga dia disiksa di alam kubur. Beda kalau orang itu kenal akan keagungan Allah Ta'ala, maka dia akan takut kepada Allah, takut kalau meninggalkan perintah Allah, takut kalau melanggar larangan Allah. Dimanapun dia berada, dia selalu ingat takut kepada Allah. Akhirnya dia selamat. Nah, akan kita bacakan sebuah riwayat dan beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan akan maha besarnya Allah, maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bumi langit dan seisinya ini nanti hanya berada di atas jari jemarinya Allah, berada dalam genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia menuturkan, sahabat Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang senior dekat dengan Nabi, muridnya Nabi, dia mengisahkan, hadisnya ini sahih Bukhari Muslim. Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang rahib, pendeta ahli ilmu dari kalangan Yahudi, pengikutnya Nabi Musa, ya kan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, lalu dia bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba' wal aradhina ala isba' wasyajara ala isba' wathara ala isba' wa sa'iral khalqi ala isba'. Wahai Muhammad, kami mendapatkan dalam kitab suci kami Taurat yang masih asli, belum diutak-utak, belum dirubah-rubah sama orang Yahudi. Kami mendapatkan di sana bahwasanya Allah menjadikan langit-langit yang sabtuju, bumi yang sabtuju itu berada di atas jari jemarinya Allah. Tumbuh-tumbuhan, pepohonan, tanah, semua makhluk itu berada di atas jarinya Allah Ta'ala. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik. Dalam satu riwayat, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Dalam riwayat Muslim, akulah raja. Anal Malik, Anallah. Dalam satu riwayat, akulah Al-Malik, raja. Aku adalah Allah. Kan? Di mana orang-orang yang dulu sombong, di mana orang-orang yang dulu berlaku sewenang-wenang, mendengar ucapan ahli ilmu dari kalangan Yahudi tersebut, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh. Nabi tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Ya kan? Tertawa tapi tidak terbahak. Nabi banyak tersenyum, jarang tertawa. Ketika ini Nabi tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Tasdiqan liqaulil habri, membenarkan ucapan pendeta tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar ayat 67. Dan mereka orang-orang musyrik itu tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya kan? Jadi orang musyrik itu sama sekali tidak memuliakan, tidak mengagungkan Allah. Walaupun mereka ngaku saya mengagungkan Allah. Kenapa? Allah katakan orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah karena orang musyrik beribadah kepada selain Allah, berarti mereka menanding-nandingkan, menyamakan, mensejajarkan Allah yang maha mulia, yang maha perkasa dengan makhluk yang sangat lemah. Ada orang sekolah S1 kumlot, S2 kumlot, S3 doktor kumlot, bahkan dapat gelar profesor. Lalu kamu samakan dengan anak lulusan TK. Lalu aku guru pada lulusan TK, gimana itu? Itu namanya kamu menyanjung apa menjatuhkan? Apa menghina? Menghina kan? Masa sekolah S3 doktor kumlot disamakan dengan SD lulus? Berarti menghina itu. Allahu Rabbul Alamin yang maha segala bumi langit seisinya berada dalam genggaman Allah Ta'ala, disamakan, disejajarkan dengan pohon. Orang musyrik nyembah pohon. Dengan patung, orang musyrik ada yang nyembah patung. Dengan jin, ada yang nyembah jin. Dengan, ya kan, hewan bahkan sapi di India. Bayangkan. Berarti orang-orang musyrik itu betul-betul merendahkan Allah, menghina Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah katakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi semuanya ini berada dalam genggaman Allah Ta'ala di hari kiamat. Masya Allah. Bumi semuanya berada dalam genggaman Allah Ta'ala di hari kiamat. Wa fi riwayatin lil Muslim, dalam riwayat Muslim, wal jibala wasyajara ala isba thumma yahuzzuhunna fayaqul anal malik anallah. Gunung, tumbuh-tumbuhan semuanya berada di atas jarinya Allah. Lalu Allah berfirman, akulah raja di raja, aku adalah Allah. Dari riwayat Bukhari yang lainnya, ya kan, Nabi pendeta itu bertanya, yaj'alu samawati ala isba' wal ma'a wa thara ala isba' wa sa'iral khalqi ala isba'. Allah menjadikan langit, bumi, ya kan, tanah semuanya di atas jari jemarinya Allah Ta'ala. Nabi benarkan ucapan Habir tersebut.
Nabi benarkan ucapan pendeta tersebut. Bahkan Nabi menguatkan dengan membaca firman Allah surah Az-Zumar ayat yang ke-67. Mereka orang musyrik betul-betul tidak mengagungkan Allah, ya kan? Dengan sebenar-benar pengagungan, karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk yang hina, mensejajarkan Allah dengan makhluk yang hina. Bumi langit seisinya nanti berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis ini pertama, ittifaqul Yahudiyah wal Islam fi itsbatil asabi' lillahi azza wa jalla yaliqu bi jalalihi. Syekh Sulaiman Al-Qara'awi memberikan faedah dari hadis ini. Orang Yahudi dulu yang masih murni pengikut Nabi Musa, yang masih murni mengikuti Taurat, itu sepakat, seakidah, sepemahaman dengan Islam yang dipahami Nabi dan para sahabat dalam masalah apa? Dalam masalah itsbatul asabi' lillah, dalam masalah menetapkan sifat dzatiyahnya Allah. Di sini Allah menerangkan, Nabi menerangkan Allah punya sifat, Allah punya jari jemari. Lillahi azza wa jalla yaliqu bi jalalihi. Yang jari jemari tersebut merupakan sifat zatnya Allah, tentunya sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah. Ini perkara penting. Perhatikan dulu dengan pelan-pelan. Ada namanya sifat dzatiyah, sifat yang menerangkan zatnya Allah. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya jari jemari, Allah punya mata. Ketika ada dalil dari Al-Quran, firman Allah, ada dalil dari hadis sabda Nabi, firman Allah atau sabda Nabi yang menerangkan tentang Allah punya sifat dzatiyah, Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari, Allah punya kaki, itu harus kita imani, kita tetapkan, tidak boleh kita tolak. Gak boleh kita tolak, namanya ta'til, ditolak. Sifat tersebut harus kita tetapkan. Iya Allah punya wajah, iya Allah punya tangan, iya Allah punya mata, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Gak boleh kita tolak. Kalau kita tolak berarti kita mengingkari firman Allah, kita mengingkari sabda Nabi. Allah sendiri, Nabi sendiri yang mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari. Orang Yahudi dulu aja sama keyakinannya dengan Nabi. Mereka meyakini Allah punya jari jemari. Tentunya jari jemarinya Allah beda dengan seluruh makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11 itu. Gak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Ta'ala. Jadi ini harus kita tetapkan, tidak boleh kita tolak. Tidak boleh kita serupakan sifatnya Allah dengan makhluk. Tidak boleh kita takyif, menanyakan bagaimana ya, seperti apa ya wajahnya Allah, seperti apa ya matanya Allah, seperti apa ya jarinya Allah. Karena para sahabat tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Nabi. Mereka meyakini Allah punya jari, mereka meyakini Allah punya mata, mereka meyakini Allah punya wajah, Allah punya tangan. Dan kita tidak boleh membayangkan mungkin seperti ini matanya Allah kayak matahari misalnya. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Gak boleh kita menolaknya. Orang-orang yang mentaktil, yang menolak sifatnya Allah, itu pertama tasbih dulu, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Kalau kita katakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk dong. Akhirnya tidak mengimani sifat tersebut. Kalau ditolak langsung mentah-mentah ya ketahuan, akhirnya ditakwil, diselewengkan maknanya. Maka dalam menetapkan sifat Allah kita nggak boleh menyelewengkan makna lafaz tersebut. Yad tangan, wajhun wajah, ainun mata, isba jari. Dan demikian harus kita imani. Gara-gara menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya menolak sifat tersebut. Kalau kita tetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti Allah kayak manusia dong, punya wajah, punya tangan. Akhirnya ditolak. Enggak, Allah enggak punya wajah, Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya mata, Allah enggak punya jari.
akhirnya lafaz-lafaz yang menerangkan sifat Allah tersebut ditakwil, diselewengkan maknanya. Wajhun artinya kemuliaan, yad artinya kuwah, kekuatan, dan seterusnya. Intinya tidak mau mengimani, tidak mau menetapkan sifat dzatiyah bagi Allah Ta'ala. Adapun Ahlussunnah menetapkannya, Nabi menetapkannya, para sahabat menetapkannya, tentunya sesuai dengan keagungan Allah. Wajahnya Allah tidak seperti wajahnya makhluk, jarinya Allah tidak seperti jarinya makhluk. Kalau kita menetapkan Allah punya wajah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau saya bilang kamu punya wajah, monyet punya wajah, apakah berarti saya menyamakan kamu dengan monyet? Tidak kan? Tidak. Wong dirai, ketek dirai, apakah berarti saya mengatakan wong itu kayak ketek? Tidak. Wajah manusia beda dengan wajahnya monyet, iya kan? Orang percaya yang juruk kalau pada naraimu karo orang ketek, beda tak? Beda. Loh, kalau makhluk dengan makhluk aja beda, apalagi Rabbul Alamin dengan makhluk. Demikian, beda antara wajahnya Allah dengan wajahnya makhluk, beda antara tangannya Allah dengan tangannya makhluk, jarinya Allah dengan jarinya makhluk. Jadi ini faedah penting dari hadis ini. Kita tetapkan Allah punya sifat jari jemari. Orang Yahudi dulu saja meyakini, ini kan? Nggak boleh kita tolak semua sifat, entah itu sifat fi'liyah, entah itu sifat dzatiyah. Kalau itu sebagai sifatnya Allah, kita imani, nggak boleh kita tolak. Nggak boleh kita tetapkan cuma sebagian sifat, yang lainnya kita tolak. Semuanya harus kita imani. Nah, faedah yang kedua dari hadis ini, orang yang mengagungkan Allah itu hanyalah orang yang mentauhidkan Allah. Orang musyrik yang dia beribadah kepada selain Allah, dia tidak mengagungkan Allah. Justru mereka itu membandingkan, menyamakan Allah dengan makhluk yang kecil, berarti mereka merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, yang ketiga, bayanu azamatillahi ta'ala wa qudratih. Hadis ini menerangkan tentang keagungan Allah Ta'ala, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Allah punya nama Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Matin yang sangat kuat, sangat kokoh. Allah punya nama Al-Qawi yang sangat kuat, Al-Jabbar, Al-Qahar yang tak terkalahkan, yang maha menguasai. Lihat bumi, langit, seisinya, seluruh yang ada di muka bumi, seluruh makhluk, sairal khalqi, seluruh makhluk berada di atas jari jemarinya Allah. Bumi langit semuanya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan maha besarnya Allah, besar zatnya, maha besar, besar kemuliaannya. Allah maha besar, Allah maha perkasa, Allah maha agung, Allah maha kuat. Kita harus mengenal akan keagungan Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalah fi yadi ahadikum. Langit yang sabtuju, bumi yang sabtuju, seluruh isinya berapa miliar planet, dengan banyak planet yang gedenya melebihi bumi, melebihi matahari, semuanya itu berada di telapak tangan Allah Ta'ala, hanya seperti biji kecil di telapak tangan salah seorang di antara kalian. Ini bukan berarti menyamakan telapak tangan Allah dengan telapak tangan makhluk, tidak. Ini membandingkan keadaan bumi dan seluruh makhluk yang berada di atas telapak tangan Allah hanya seperti biji kecil. Kamu biji dele tak taruh di sini, kecil sekali. Maha besar Allah. Ta'ala Allah amma yusyrikun, ta'ala Allah amma yasifun. Maha tinggi Allah dari apa yang dipersekutukan orang-orang musyrik. Maha tinggi Allah dari apa yang disifatkan orang-orang yang tidak mengenal akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Hadis ini betul-betul menunjukkan keagungan Allah. Dan ucapan Yahudi tersebut dibenarkan oleh Nabi. Bumi, langit, seisinya, lautan, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, sairal khalq, seluruh makhluk berada di atas jari jemarinya Allah Ta'ala. Fadhahikan Nabi tertawa membenarkan ucapan. Terus bahkan Nabi menguatkan baca firman Allah Ta'ala di dalam
surah Az-Zumar ayat 66 ayat 67 tersebut. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Bumi semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, adh-dhahiku li sababin la yunafil adab. Ya kan? Tertawa karena satu sebab itu tidak mengurangi adab sopan santun. Dan bahkan ini dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi tertawa, para sahabat juga tertawa, tetapi mereka tidak tertawa dengan terbahak-bahak. Ya kan? Ini tidak mengurangi adab dan sopan santun. Nabi pernah tertawa, dan demikian ketika mendengar atau melihat satu peristiwa. Contohnya dalam hadis ini, Nabi tertawa hatta badat nawajiduh. Ketika Nabi mengisahkan kisahnya orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga, Nabi tertawa, ya kan? Orang yang terakhir